pagi pelajaran dari kegiatan saya masuk. Itu untuk yang punya KTP Kota Bandung ya. Jadi Anda memiliki surat suara dua. Satu surat suara untuk memilih gubernur, kedua untuk memilih wali kota. Maksud kata Bandung mana? Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Cirebon, Cianjur. Next. Nah, sekarang pelaksanaan kampanye. Ini yang kampanye. Kan tadi berpartisipasi, kita visi dan misinya dibuka nih. Kasih tahu tetangganya, keluarganya, teman-temannya diskusikan. Ada nggak yang perlu kita sampaikan dalam visi misi? Atau mau itu? Nah, di kegiatan kampanye dimulai sekitar 3 hari setelah penetapan pasangan calon. Kita udah hari ini adalah masa kampanye sebetulnya. Kampanye itu dalam bentuk rapat umum dan dapat dilakukan selama 21 hari dari bulannya sampai dengan dimulainya masa tenang. Pemasangan peraga itu 22 September sampai 23 November. Sekarang alat peraga di mana-mana. Tadi yang saya sebutkan cuma alat peraga pribadi ya. Kalau itu kalau mau viral secara pribadi ya. Anda bukan calon, bukan siapapun, bikin baliho, tukang print gitu ya. Nanti pasang sendiri. Kalau nggak punya uang suruh orang lain pasang di pinggir jalan. Kalau mau dan kalau tidak punya mau. Kemudian tentang media massa cetak dan media elektronik. Media massa cetak itu 10 November sampai 23 November. Nanti ramainya 10 November. Radio, TV, pokoknya belum mana ramai. Isi dan isi. Sekarang masih ada macam-macam. Dan hari ini pada kemana ya? Masih ke masyarakat belum langsung ada yang kampanyenya terbuka. Ada yang mau kecil berapa terbatas. Baliho sudah dipasang di mana-mana. Mungkin nanti pas 1 minggu lagi akan lebih masif lagi. Dan istilah serangan fajar itu karena memang tidak ketahuan. Dikumpulkan, dibayar. Kalau hanya sekadar untuk biaya akomodasi kan ada batasnya ya. Yang ikut rapat umum itu hanya untuk biaya akomodasi secara wajar. Tidak boleh dikasih sembako. Tapi aturan untuk jualan sembako murah diperbolehkan. Ada kekosongan hukum di situ. Sembako kan nggak boleh nih. Ini misalkan kampanye. Saya kasih sembako, isinya bisa prostitusi. Itu nggak boleh. Tapi kalau kemudian saya sebagai calon dan di luar ada jualan sembako murah, itu nggak kena pasal. Saya jualan, tarik ya. Kemudian masa tenang pada hari Minggu 24 November sampai dengan Selasa 26 November. Hari tenang di sini adalah bentuknya sebuah aktivitas kampanye. Tidak boleh ada lagi kampanye surat rapat terbatas, rapat umum di media sosial semua. Ini, tetapi tidak membatasi untuk berdiskusi, tidak apa-apa. Karena kampanye itu kan mengumpulkan, mengajak seseorang untuk memilih pasangan siapa, memilih siapa, di mana dan sebagainya. Kampanye. Tantangan selanjutnya adalah penyebaran hoax dan berita palsu di pilkada. Hoax itu berita palsu informasi yang sengaja disebarkan, menyesatkan atau menipu publik. Dalam konteks pilkada, hoax itu biasanya digunakan untuk merusak reputasi lawan politik atau memanipulasi opini publik demi keuntungan pihak tertentu. Buzzer diperbanyak kemudian menyerang seseorang calon. Jadi sejak fitnah semua itu nggak boleh. Kita itu jangan bagian daripada itu. Kalau tidak suka, tidak senang cukup saja dilihat. Tidak boleh disebarkan lagi. Tangan kita menyebarkan newscaster lagi. Kalau mau klarifikasi secara wajar silakan. Tidak menjatuhkan siapapun juga. Jadi harus bisa pandai-pandai menggunakan media sosial. Lanjut. Dampaknya itu ya urusan reputasi calon. Politisasi agama misalkan. Klaim stigmanya jadi jelek, ya udah nggak bisa apa-apa lagi kalau sudah stigma jelek. Menyesatkan pemilih. Ya fitnah di sini juga sama, menaruh stabilitas dan keamanan. Itu karena memang ini akan saling lapor, kemudian bisa jadi nanti akan masa kalau lebih parahnya.
aturan hukumnya yang penyebaran hoax itu di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan pilkada ini. Bahwa penghinaan terhadap seorang kepala daerah sudah diatur, kemudian di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang pembahasan dan itu sudah diatur. Yang itu nggak main-main gitu ya. Penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Untuk kita di media sosial. Terutama tidak bagi penyebar pun makanya harus dijaga. Penyebar pertama adalah bagi penyebar berita bohong dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun, denda maksimal 1 miliar. Next. Politik uang yang terakhir. Yang rame-rame sekarang politik uang. Ini yang paling efektif untuk meyakinkan publik daripada ngobrol kan fadil visi dan misi masyarakat nggak ngerti. Jadi udah aja kasih uang aja dibeli suara. Maka ada di situ jual beli transaksional. Demokrasinya di demokrasi transaksional. Punya suara. Karena uangnya mampu on value. Pelajar, dosen, rektor, tukang beca, kalau satu TPS nyoblos itu suaranya sama, jadi sama satu. Nggak ada tuh kiai 2, rektor 3 suaranya nggak ada. Untuk pelajar itu sama, makanya sama ini nilainya juga sama satu dihitungnya di TPS ini. Maka harus dibelinya apa tadi lewat politik uang. Harus memilih ini atau tidak boleh memilih ini. Yang harus diwaspadai. Tugas siapa? Tugas kita semua. Bawaslu, oke. Tapi partisipatif ini, pengawasan partisipatif perlu juga dilakukan. Tinggal soal keberanian saja. Oh, saya nggak mau beli 100.000. Saya 80 juta. Ya kalau transaksi lebih bebas saja. Suara-suara saya gitu. Dan mau ngapain kan 80 juta mah karena itu satu. Tapi kalau satu kampung, satu kecamatan 80 juta mungkin aja iklan. KBM misalnya, KBM calon tertentu kita sini 100 juta, ini anak-anak semua nanti akan diarahkan ke sana. Bisa, ya tergantung. Mau enggak yang belinya, yang jualnya laku atau enggak? Ternyata datang ke kota Anu dijual. Anggotanya bukan di kota itu, rugi. Tapi rata-rata masyarakat melalui forum-forum. Kita nggak tahu di masyarakat itu forum apa aja, karena saya masuk forum. Kalau itu memang jadi potensi, maka Bawaslu kita semua harus mengawasi. Karena nggak fair. Semua sudah dibiayai, kampanye-kampanye. Di negara itu sudah dibiayai. Dan jangan sampai kemudian yang mendominasi itu adalah yang mempunyai kapital yang sangat banyak. Jadi pilkada ya udah, bukan dia mau modalnya gede, pasti dia menang. Udah pemilu itu dewan, karena orang dia mau modalnya gede, jadi pasti dia menang. Jangan sampai ada stigma seperti itu. Karena di pemilihan langsung ini bukan dari jalur partai itu boleh, artinya perseorangan. Tapi sayang di Jawa Barat maupun di Kota Bandung ada perseorangan dan dimanfaatkan. Kenapa? Salah satunya adalah faktor dukungan. Jadi penduduk kita itu berapa? 6,5% itu harus mendukung calon perseorangan. Itu yang tidak kuat. Kota Bandung itu satu. Ada hitungan ini. Itu yang tidak kuat calon perseorangan. Maka jalurnya adalah jalur partai politik. Nah, jangan sampai Anda semua antipati terhadap partai politik. Masuk saja kalau mau jadi anggota. Tapi kan saya mau jadi suatu nanti ASN ya, tinggal menunjukkan ini. Atau karena memang kalian pengusaha, masuk aja. Jadi siapa tahu nanti dalam perhelatan pemilu jadi anggota dewan. Apalagi perempuan itu jarang berpartisipasi banyak. Sulit untuk berpartisipasi jadi caleg gitu. Jadi partai kebanyakan nyari siapa caleg gitu. Gak ada tetangga, gak ada kayak gini, anaknya sendiri jadi caleg.
adiknya jadi caleg. Itu semua pada posisi-posisi penting dalam menentukan kebijakan-kebijakan di pemerintahan. Makanya jangan antisipasi terhadap partai politik. Kalau hari ini partai politik demikian, ya memang karena memang nanti Anda akan paham nanti kalau sudah di dalam seperti apa. Kalau sekarang nyatanya kepala daerah itu dihasilkan dari didukung oleh partai politik. Tidak bisa dari BEM, dari MUI, di Dewan Gereja Indonesia. Ini persoalannya ini belum bisa dari partai politik. Maka peran penting partai politik untuk mengkader, inovasi, untuk mencetak para pemimpin menjadi sangat signifikan. Udah, tinggal nanti dilihat aja partai politik mana yang menurut Anda itu sesuai dengan pilihan Anda. Bebas, kan nggak demokratis. Ya. Ini kayaknya, ya itu aja, nanti kita bisa dalam diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Budi Masalah sebenarnya. Artinya apa? Bukan melalui itu, tapi pendekatan akademis yang dimulai oleh kaum pemuda. Apa yang kemarin 2 hari yang lalu peristiwa apa yang kita pegang? 1918 Hari Sumpah Pemuda, para pemuda di tokoh reformasi dulu itu memulai dan membuat yang namanya organisasi bernama Budi Utomo. Artinya kita bukan merdeka gara-gara perang, karena kita tidak punya senjata. Kita bukan merdeka karena kita bisa membunuh pasukan lawan itu lebih banyak. Tapi apa, pendidikan dan pelatihan pemuda secara cendekiawan, secara akademis itu masih dilakukan dulu. Membentuk organisasi Budi Utomo, dari sana lahir pemuda-pemuda yang berani tampil, yang berani ngomong, bukan ngomong di bookstore ini, bukan. Tapi dia berani tampil di forum-forum tinggi dunia, sehingga Indonesia ini diakui oleh PBB walaupun belum kita. Artinya kita merdeka melalui jalur-jalur akademis, diplomatis. Gitu. Menurut kalian, kenapa dulu Jepang itu dibom? Siapa yang suruh Jepang dibom? Tahu sejarahnya? Tahu sejarahnya? Kenapa Jepang dulu dibom di Nagasaki dan Hiroshima? Karena dia menyerang pangkalan laut di Pulau Anggora ketika diserang balik. Ada kaitannya tidak dengan kemerdekaan Indonesia saat ini? Apa kaitannya? Bon, kaitannya apa? Karena Jepang sedang menduduki Indonesia. Ada hal-hal politik seperti itu yang bisa dibisiki. Artinya pengaruh pemuda dalam partisipasi politik bahkan bisa kelas perang dunia. Sampai sebegitunya. Apalagi cuma kalian nyoblos, milih, terlibat, saling mencerdaskan, tidak apatis dan ikut berpartisipasi, itu akan menentukan. Sekarang lagi rame, presidennya keren, tapi wakilnya abu, papa dan sebagainya. Itu salah satu hasil dari metode kampanye, dari metode pencerdasan. Komunitas suara yang mereka lakukan yang bisa masuk ke ranah pemuda. Oke. Itu salah satu metode, sorry. Artinya pemuda ini mesti diberdayakan, mesti dibuka pikirannya. Dan serta-merta saya masih mahasiswa, saya tidak mau ikut politik praktis. Tidak ada aturan yang mengikat itu. Betul kan? Tidak ada aturan mahasiswa itu tidak boleh ikut politik praktis. Partisipasi kita itu diperlukan. Nah, misalkan di UPI ini satu angkatan mahasiswa baru ada 10.000. Total mahasiswa UPI ini ada sekitar 70.000 berdasarkan riset yang kita lakukan. Kalau 70.000 ini melakukan blokade terhadap salah satu paslon, apa pengaruhnya? Ada pengaruhnya? Ada kan? Kalau 70.000 ini menyatakan sikap mendukung salah satu paslon, ada pengaruhnya? Ada juga. Artinya semua itu dimulai dari diri kita sendiri.
Oke, saya mau ini, oke saya tidak mau apatis. Kamu ngajak adik yang belakang, ngajak lagi, ngajak lagi, sehingga terkumpul secara kolegial dan menjadi jumlah masa yang besar. Di sana perubahan bisa terjadi, dan itu fungsi kita. Nah, saya ini nggak mau berlainnya pemuda-pemuda sekarang ini dijadikan komunitas, datang dengan konsep kepemudaan, diskusi dengan baju-baju yang lucu-lucuan, agar apa? Agar kalian memilih, tapi yang dipilih itu bukan tentang visi-misi, tentang gagasannya, tentang bagaimana teknisnya, tentang bagaimana masa depan. Tadi sudah dijelaskan, ada secara teknis harus seperti apa, visi-misinya tadi ditayangkan. Nah, dari keempat paslon ini, mana paslon yang visi-misi yang kalian ketahui di Gubernur Jawa Barat? Ada? Ada nggak? Nggak ada. Lebih kenal Gita KDI dulu yang dia mengatakan bisa daripada visi-misi. Betul? Lebih kenal Kang Deddy yang nyentrik, yang katanya apa dan sebagainya ya, daripada visi-misi. Nah itu, karena itu yang memang diangkat. Nah itu memang narasi positif atau narasi yang memang menggeser salah satu paslon. Jadi saya ingin mengajak, itu menyadarkan rekan-rekan dengan di sebuah sini untuk ayo, walaupun masih mahasiswa, berpolitik praktis itu tidak ada salahnya kok. Tidak ada aturan yang kalian langgar. Cuma ada etika, ada nilai, ada norma yang memang mesti dibatasi. Salah satunya tadi yang disebutkan, jangan sampai kita terjebak dalam politik uang. Kalau misalkan ada salah satu paslon kasih 100.000, saya nyalon saya kasih 200.000, ya terima kasih, ambil uangnya, bagian sebelah atau apa gitu. Tapi pemilihan itu bukan berdasarkan berapa nominal yang diberikan. Kita mesti tahu visi-misinya, kita mesti tahu apa yang dia ingin sampaikan, apa gagasan yang ingin dia berikan. Jangan sampai kita hanya tergilat dengan nominal atau uangnya saja. Uang 200.000 itu kalau dipakai jajan berapa lama sih habisnya? Kalau di pusat DPU sama pacar itu habis lama kayaknya, ya kan? Nah, coba kalau misalkan kita berpartisipasi aktif, kita paham tentang teknis pemilu, kita menjadi salah satu personal yang cerdas. Uang 200 itu nggak ada apa-apanya dengan kemampuan itu, karena kalian bisa jadi anggota KPU seperti kan Budi gimana? Yang gajinya tanya kamu aja, artinya bisa berkali-kali lipat. Jadi dengan kondisi politik sekarang yang sangat dramatis, saya harapkan kalian tidak menjadi bagian dari korban, tapi menjadi bagian dari hal yang positif. Bisa mendengarkan kebermanfaatannya, visi-misinya, gagasannya, atau kalau ada forum-forum, biasanya itu ada apa, untuk pemuda, dia mengadakan forum terbuka depan, datang politik, dia anjing-anjing itu nggak apa-apa, paling juga datang politik, benar apa yang ingin dia sampaikan, itu fungsi kalian ini sebagai mahasiswa. Jangan datang, diskusikan, namanya senyum-senyum, suruh tepuk tangan, suruh pulang, suruh seperti itu. Mahasiswa itu adalah akal dan hati dari masyarakat atau masyarakat yang gampang dibayar maksudnya gitu kan. Nah, mudah-mudahan rekan-rekan yang di sini setelah tadi mendapatkan penjelasan teknis, ya, dan mungkin kalau dari saya lebih dalam sisi idealismenya, lebih dalam sisi semangatnya, lebih dari sisi cara berpikirnya, tidak termasuk ke dalam golongan-golongan yang memang bisa dikondisikan dan kalian itu dinilai rendah. Komunitas pemuda yang segini banyaknya, kalau tidak diberikan kecerdasan, hanya akan dihitung sebuah komunitas saja. Oh banyak bisa dikondisikan jadi suara, saya menang. Lu kalau dia menang itu jadi apa? Kamu pilih satu paslon, menang jadi apa? Jadi kadispora? Enggak juga. Kamu jadi juru kampanye satu paslon, tapi kamu pilih, kalau dia menang jadi apa? Jadi penonton di TV, ya. Nanti KPU Jabar menentukan. Tapi kalau kalian berkapasitas masuk ke dalam tim sesnya, atau kalian bahkan berkapasitas masuk di dalam komisi pemilihan umum, mungkin nggak kalian ditarik menjadi seseorang yang serius? Mungkin, salah nggak itu? Salah nggak itu? Salah nggak? Misalkan saya pada KPU Jabar, lalu salah satu paslon menang, terus dia tahu saya ini berkapasitas, terus saya ditarik untuk jadi bagian dari pemerintahannya, salah nggak itu? Salah nggak? Supaya yang salah katakan.
aku coba. Yang benar, coba tangan. Nah, itu dia tangan. Salah atau enggak itu? Nggak salah kan? Nggak salah karena itu terjadi pasca pemilihan, pasca proses pemilu. Tadi dijelaskan sampai tanggal 27 November dari jam 7 sampai jam 1 itu pemungutan suara, setelah itu rekapitulasi. Setelah hasilnya ditetapkan secara resmi, selesai. Itu hasil resminya. Mau kalian dituduh jadi apapun, ya nggak ada urusan. Tapi kalau sebagai anggota komisi ya, anggota KPU, saat keberjalanan seperti ini berpihak ke salah satu paslon, itu melanggar aturan. Artinya ada keuntungan politik yang bisa kita dapatkan sebagai pemuda yang jumlahnya banyak. Awal caranya betul, Kang Rival ikutan ini tidak di jabatan enggak. Makanya saya kerjasama dengan KPU Kabupaten untuk melakukan pencerdasan. Tapi kalau di kabupaten kota ikut ya. Nanti juga malam ada kantor wali kota. Insya Allah saya juga hadir. Tidak perlu disebutkan di mana-mana. Salah satunya adalah saya sebagai perwakilan pemuda ini mendapatkan keuntungan entah secara kolektif atau secara pribadi ketika misalkan ada chance untuk menang salah satu calon. Apa keuntungannya itu? Nanti kita bicara setelahnya. Tapi itu salah satu contoh bahwa proses pemilu ini bisa kita gunakan. Baik, tantangan terbesar di Pilkada serentak 2024 ini, pertama dari segi penyelenggaraan, karena ini serentak, penyelenggara pemilu harus lebih kemudian profesional dalam melakukan pemungutan suara, di mana semua kabupaten kota menyelenggarakan pilkada, maka jangan sampai ada mobilisasi dari kota kabupaten lain, dan itu tidak diketahui KPPS sehingga diterima dan berujung kepada pemungutan suara ulang. Atau juga hal-hal yang lain yang diperlukan tantangan adalah money politik yang memang hari ini dikhawatirkan jadi budaya masyarakat, di mana kita kemarin di pemilu 2024 sudah mengalami pemilihan umum yang mana bisa jadi apa yang sudah dilakukan di pemilu 2024, money politiknya itu bisa juga nanti dilakukan di pilkada 2024, di mana peserta pilkada itu akan memanfaatkan hari-hari terakhir untuk melakukan money politik kepada masyarakat, dan ini akan menghancurkan proses demokratisasi di Indonesia seperti itu. Baik, kemudian bagaimana harapan Kakak atas diselenggarakannya sosialisasi pilkada kali ini? Saya harap karena ini golongan terpelajar menjadi agent of social change, di mana merubah masyarakat dalam arti merubah yang lebih positif lagi untuk bisa lebih mengenal calon kepala daerah di Jawa Barat lebih dekat lagi melalui visi dan misinya, atau paling tidak ada diskusi-diskusi di masyarakat untuk mengulas apa harapan mereka ke depan dengan adanya gubernur di hasil pemilihan kepala daerah serentak 2024 ini. Baik, yang terakhir Kak, apa pesan yang ingin akan sampaikan untuk masyarakat yang menonton dalam menyambut pilkada 2024? Baik, saya harap masyarakat berpartisipasi, bukan dapat dimobilisasi, hanya dimanfaatkan suaranya saja. Masyarakat harus bisa menentukan sesuai dengan hati nuraninya. Pilihan yang tepat, maka nantinya akan juga memilih pemimpin yang berintegritas dan penuh dengan tanggung jawab untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mesejahterakan masyarakat. Oke, sebetulnya banyak hal ya, cuman yang saya paling soroti di pilkada ini rentang waktu kampanye yang hanya sekitar 2 bulan lebih, apalagi di Jawa Barat ya dengan salah satu DPT paling banyak, terus luas wilayah juga salah satu yang paling luas, itu tantangan sekali untuk perangkat, tantangan juga untuk partai dan para paslon, untuk pada akhirnya bagaimana mensosialisasikan pemilu ini secara masif sampai betul-betul ke door to door, sampai ke rumah-rumah, sampai memang masyarakat teredukasi dan pada akhirnya memutuskan untuk memilih salah satu paslon. Pun ya kalau dari sisi KPU mungkin menurut saya ya seperti hari ini ada 2-3 agenda dalam satu hari, itu juga jadi tantangan karena waktu yang terbatas ini tidak boleh menjadikan alasan untuk pada akhirnya setiap lembaga atau elemen
memaksimalkan kerja-kerja politiknya. Kemudian bagaimana harapan anak atas diselenggarakannya sosialisasi pilkada? Oke, setelah tadi kita mungkin menyelenggarakan, harapannya kedepannya adalah lebih banyak kaum muda atau kelompok milenial dan Gen Z ini yang lebih berpartisipasi aktif dalam pemilu ini. Karena memang seperti yang saya sebutkan tadi, berdasarkan riset KPU tahun 2023 ada 55% populasi pemuda di Indonesia ini, dan di Jawa Barat dari total DPT kalau tidak salah ada sekitar 10 juta pemuda. Artinya jumlah yang besar ini mudah-mudahan semuanya bisa tercerdaskan secara bertahap dan pada akhirnya menjadi salah satu partisipan politik yang bukan hanya ikut-ikutan saja tapi punya nilai yang memang pada akhirnya bisa dipertanggungjawabkan di kemudian hari itu setelah mereka memilih. Yang terakhir, apa pesan yang ingin akan sampaikan untuk masyarakat yang menonton dalam pilkada 2020? Oke, untuk masyarakat Jawa Barat khususnya yang menyaksikan sosialisasi pilkada ini, gunakan hak pilihnya dengan bijak, pilih paslon berdasarkan visi misi, gagasan, dan apa yang mereka sampaikan, karena pada akhirnya itu akan menjadi tolak ukur bagaimana Jawa Barat ke depannya, dan masa depan kita semua ini ditentukan di hari Rabu tanggal 27 November 2024, karena ketika kita memilih pilihan yang benar, itu akan menyejahterakan hajat hidup orang banyak, ataupun ketika sebaliknya itu akan juga berdampak kurang baik kepada masyarakat Jawa Barat itu sendiri pada akhirnya.